terkait infak sodakoh yang paling afdol itu apakah mendahului untuk orang-orang penghafal Quran atau yang lain Pak Ustadz? Untuk penghafal Quran sekian persen, untuk pembangunan masjid sekian, untuk jadi semua dapat. Jangan sampai hanya satu saja yang lain tak dapat. Ini saya yakin melihat pertanyaannya ini, jamaah rahmah ini punya uang cuman bingung mau dibuang kemana. Jadi saya kasih tahu, untuk masjid sekian, untuk penghafal Quran sekian, itu semua investasi. Karena kalau penghafal Quran itu ada, masjidnya bagus, siapa gurunya? Gurunya itu juga. Jadi Al Azhar Kairo itu di atas tanah wakafnya dibangun rumah sakit Husain. Karena di depannya ada makam kepala Sayyidina Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW. Maka dibangun namanya Rumah Sakit Husain. Kawan saya ini suka makan cabai, tapi mengunyahnya malas. Bijinya menggumpal di dalam, jadi usus buntu. Pas mau diperiksa udah mau meletus usus buntu ini, udah mau meledak, udah erupsi, udah macam Semeru. Ini mesti digunting. Waktu itu krisis moneter, $1 20.000 zaman saya di Mesir. Sebelumnya cuma 2.500. Bulan Mei 98 jatuh Pak Harto, mau lambung 97 98 moneter krisis. Operasi 2.000 pon. Kata kawan saya, daripada operasi ini baguslah aku mati, kata dia, daripada minta orang tua. Tunjukkan kartu mahasiswa, mahasiswa Al Azhar, gratis lah. Dari mana duitnya? Dari wakaf. Tanahnya tanah wakaf, dibangun rumah sakit. Hasil keuntungan 90% untuk Al Azhar, 90% untuk umat, 10% untuk pengelola. Itulah makna wakaf. Apakah boleh sholat qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh? Karena datangnya sudah iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka tidak ada salat. Idza uqimatis salah fala salata. Kalau sudah iqamat tidak boleh salat sunat. Tidak boleh salat sunat. Yang baru masuk Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, batalkan. Lalu kemudian dia ikut sholat subuh. Qobliyah subuhnya kapan? Qobliyah subuhnya diqadha, diganti. Kapan menggantinya? Setelah sholat subuh. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Ini kasusnya sekali-sekali, bukan tiap hari. Saya tak mau gara-gara ini semua yang lambat habis sholat subuh kodok semua. Pas ditanya sholat apa kalian? Kata Ustadz Somad, aku juga yang kena lagi. Sekali-sekali supaya tidak menimbulkan fitnah, kodoknya di rumah. Yang tadi tidak qobliyah pulang dari sini kodok di rumah. Di sini pun boleh juga. Habis sholat isyraq kodok. Yang kuat-kuat usolinya, usolli sunnatas subhi, katanya kodokan. Allah terlambatnya katanya. Menurut agama Islam, untuk lebih baik setengah dari harta kita atau seperempat harta kita baiknya Pak Ustadz. Untuk sedekah itu setengah atau seperempat. Nabi ketika haji wada, ketika pembebasan kota Makkah, sampai di Makkah menjenguk jamaah sakit dia sudah. Lalu anaknya cuma satu perempuan, menantunya kaya. Kata dia, ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini. Kata Nabi, enggak. Itu dalil tidak boleh memberikan semua harta. Kalau engkau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, setengah pun tidak boleh. Kalau gitu as-sulusu, sepertiga, ambil sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sulusu kasir, anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik, min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan anak keturunanmu miskin susah, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta.
Bapak nggak boleh ngasih semua hartanya untuk Masjid Ar-Rahmah, lalu anaknya jadi fakir miskin. Makanya wasiat yang paling tinggi hanya boleh sepertiga. Lebih dari sepertiga wasiatnya batal. Misal ada jamaah Ar-Rahmah sulit wasiat, kalau aku mati aku serahkan semua hartaku untuk Ar-Rahmah supaya anakku yang nakal ini jadi pengemis aja. Maka Masjid Ar-Rahmah tetap dapat sepertiga, yang 2/3 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Begitulah adilnya ajaran Islam. Izin tanya Ustadz, saya seorang mahasiswa dan santri yang masih menghafal Quran, mohon doanya. Jadi gini Ustadz, panjang ceritanya. Saya tiba-tiba ada rasa suka sama akhwat. Alhamdulillah, daripada kau suka sama ikhwan. Lagi tren sekarang LGBT, laknatullah alaihim ajmain. Tapi saya masih mau belajar dan belum mampu ke jenjang pernikahan. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kata Nabi, faman lam yastati, yang belum sanggup nikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Kalau perlu tiap hari puasa, bagus. Irit belanja, nabung untuk nikah. Kalau puasa tidak masuk asupan gizi ke badan, maka tekanan libido seksual menurun. Teman kamu nanti nunjuk, guys, ada cewek cantik, mana aku nggak kelihatan. Itu yang baju hijau, oh kelihatannya kayak semangka gitu. Mengungkapkan perasaan ini atau gimana Pak Ustadz? Kau baru semester 1 udah mau mengungkapkan perasaan. Selesaikan dulu kuliah, selesaikan kuliah S1, habis itu nanti kerja, setelah itu baru kau menikah. Sementara itu nabung, sementara itu kerja. Tapi nanti kalau saya udah ketuaan, apa masih ada orang yang mau sama saya Pak Ustadz? Saya ini udah tua nih kan, tua nih udah 45 tahun, kurus, hitam dan tidak ganteng. Tapi cobalah kalian baca komen-komen di YouTube sama di Instagram sama di TikTok itu, apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Enggak. Sedang aku aja yang udah tua, udah lisut, udah kering nih, masih banyak orang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Jadi yang penting fokus aja kalian, belajar. Saya kasih tahu, saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran, 2 tahun di Maroko nggak pernah pacaran. Kenapa orang tak mau? Karena perempuan itu mau jalan sama kau kalau kau punya duit. Kalau kau punya duit, tak ada perempuan mau. Kalau ada perempuan mau kau tak punya duit, itu perempuan bodoh. Betul tak Bu? Saya minta pendapat, pandangan dan solusi dari Ustadz. Udah jelas tuh, jelas solusinya tadi. Jelas, serius saja belajar. Mana yang lebih diutamakan, hak dulu atau kewajiban? Ibu sama bapak ini punya, bapak terhadap ibu ada kewajiban. Kewajiban bapak kasih ibu makan. Ibu udah makan? Kenapa kalian tak kasih makan? Yang kedua, kasih mereka pakaian. Nampaknya pakaian ibu sudah bagus, mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Yang ketiga, kasih mereka tempat tinggal. Alhamdulillah. Yang keempat, beri mereka pendidikan. Yang kelima, beri mereka perhatian. Kalau nanti mereka pulang, gimana mama pak? Belum pernah aku melihat perempuan seperti kamu. Dalam hati jeleknya. Perhatian, dia perlu dipuji, dia perlu diberikan respon, dia perlu diberikan sesuatu. Itu kewajiban bapak. Tapi bapak juga punya hak untuk dilayani. Maka dia sejalan bersama.
Jadi bapak tidak hanya menuntut, tapi juga bapak memberikan. Insya Allah mereka akan memberikan yang terbaik kalau bapak juga memberikan yang terbaik. Perempuan itu pak, kalau bapak berikan yang terbaik, apa kata mereka? Jangankan hartaku, nyawaku akan kuberikan untukmu pak. Tapi kalau kau macam-macam, iya kan bu? Tengoklah jujur. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah.